Hai, Assalamualaikum. Terima kasih udah klik video aku. Seperti judulnya, kali ini aku mau cerita tentang anak umur 11 tahun yang dipenjara karena dituduh membunuh calon ibu tirinya. Tapi sebelumnya, tolong subscribe dulu ya. Sudah? Terima kasih. Keep on watching. Ini adalah Jordan Brown ketika masih kelas 5 SD. Dia bermain football dan tergabung dalam tim football yang bernama Pee Wee Football, yang dilatih oleh ayah kandungnya sendiri, yaitu Chris. Chris adalah single parent yang sangat sayang Jordan tentunya ya. Chris selalu menjadikan Jordan prioritas utamanya. Mereka tinggal di Wampum, Pennsylvania, yaitu tempat yang sangat indah, yang dikelilingi oleh area hutan lebat, sungai, yang merupakan tempat bagi pencinta alam seperti off-roader dan pencinta arung jeram. Masa kecil Jordan diisi dengan hari-hari yang sangat indah. Dia bermain game, bermain dengan peliharaannya. Ayahnya Chris juga sangat bahagia. Dia bekerja di bagian pengiriman perusahaan peralatan makan dan dia mempunyai tunangan yang bernama Kenzie Hawk. Kenzie Hawk adalah seorang penata rambut. Dia juga adalah single parents yang mempunyai 2 putri. Putrinya adalah Janessa yang berumur 7 tahun dan Adeline yang berumur 4 tahun. Dia sangat menyukai menjadi ibu rumah tangga dan dia sangat menyayangi putrinya. Kenzie dan Chris dan juga anak-anaknya akhirnya tinggal bersama di farmhouse atau rumah pertanian gitu. Keluarga baru ini akhirnya pun baru menjadi satu. Jordan memanggil Kenzie dengan Mom dan Jordan juga bilang kalau Kenzie ini baik, dia sangat menyukainya. Dan akhirnya pun Jordan akan mempunyai saudara baru, Kenzie Hawk hamil. Kenzie hamil baby boy yang sudah diberi nama Christopher. Mereka semua sangat senang akan mempunyai keluarga baru, termasuk Jordan. Mereka sangat excited, mereka menyiapkan segalanya, bahkan baju-baju bayi sudah dibeli dan sudah dicuci. Semuanya sudah siap. Tapi hal buruk pun terjadi. Di Februari 2009, di hari yang dingin, salju turun sangat lebat. Kehamilan Kenzie sudah menginjak umur 8,5 bulan, jadi kelahirannya pun sudah dekat. Chris menceritakan kejadian pagi itu. Dia bangun terlambat untuk pergi bekerja. Kenzie memintanya untuk tidak masuk kerja hari ini, tapi Chris tidak mau dan dia sangat menyesalinya. Jordan juga cerita tentang pagi itu. Pagi hari seperti biasanya, dia bangun pagi untuk pergi ke sekolah. Jordan dibangunkan oleh saudara tirinya yaitu Janessa yang umur 7 tahun. Kenzie tidur di kamar lantai bawah dan Jordan tidur di kamar lantai atas. Dan mereka udah berencana untuk bertukar kamar ketika nanti baby boy-nya lahir. Jadi baju-baju Jordan pun sudah dipindahkan ke kamar lantai bawah. Karena baju-baju Jordan sudah dipindahkan ke kamar lantai bawah, jadi kalau Jordan ini mau ganti baju, dia harus ke kamar bawah, mengganti pakaiannya di kamar mandi. Setelah Jordan selesai berpakaian sekolah dan siap untuk berangkat sekolah, mereka menunggu di sofa. Jordan dan Janessa biasa menunggu bis jemputan di sofa sampai Kenzie akan memberitahu kalau bis jemputan akan datang. Sampai akhirnya Kenzie memanggilnya dan menyuruh untuk cepat pergi ke halte tempat jemputan bus. Waktu itu jam sudah pukul 8.15, sudah hampir terlambat. Jadi mereka berdua terburu-buru untuk berangkat. Mereka berlari dan lupa menutup pintu depan, sedangkan Kenzie ada di kamar tidurnya. Karena mereka terburu-buru itu, jadi pintu depan itu ditinggal dalam keadaan terbuka, sementara Kenzie ada di kamar tidur. Dan adik dari Janice yaitu Adeline, dia tidur di kamar atas. Jam 9 pagi, mobil pemotong pohon itu bekerja di sekitar rumah Chris and Kenzie itu. Pemotong pohon itu melihat Adeline menangis di depan pintu dan bilang kalau ibunya meninggal. Jadi kemudian pemotong pohon itu pun langsung menelpon 911. Setelah itu polisi pun datang dan menemukan Kenzie terkapar di kamarnya dengan luka tembak di belakang kepalanya yang mengakibatkan dia terluka parah dan meninggal. Polisi juga sudah melakukan CPR untuk pertolongan pertama, tapi semua itu sudah terlambat. Polisi langsung menghubungi suami Kenzie yaitu Chris dan cepat-cepat menyuruhnya untuk pulang ke rumah. Sampai di rumah, Chris diberitahu kalau Kenzie sudah meninggal dan bahkan bayi yang dikandungnya pun juga tidak bisa diselamatkan dan ikut meninggal.
Chris pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi karena seperti biasa suami adalah tersangka pertama yang dicurigai, jadi dia harus diinterogasi yang pertama kali. Setelah diinterogasi, polisi memutuskan kalau Chris tidak bersalah karena di jam itu, di waktu itu, posisi Chris sedang ada di tempat kerja dan mereka juga ngecek di tangan Chris kalau tidak ada residu bekas senjata api. Polisi juga mendatangi anak-anak mereka yaitu Jordan dan Janessa di sekolahnya di Mohawk Elementary School untuk menanyakan kejadian di pagi hari itu. Janessa menceritakan kejadian di pagi hari itu normal aja gitu seperti biasa dan Jordan pun begitu. Jordan menceritakan semuanya dan polisi tidak mencurigai apapun. Tapi ternyata masih ada satu hal yang tidak diceritakan oleh Jordan, yaitu ternyata Jordan melihat ada mobil hitam di sebelah garasinya pada pagi hari itu. Jadi polisi itu cuma menginterogasi Jordan itu 2 kali. Dan kurang dari 24 jam, yaitu di dini harinya, sebelum keesokan harinya, polisi sudah mendatangi rumah Jordan dan menangkap Jordan. Jordan yang masih berumur 11 tahun itu dituduh membunuh Kenzie Hawk atau calon ibu tirinya itu dengan menggunakan senjata api hadiah dari ayahnya, yaitu hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun itu diberikan kepada Jordan oleh ayahnya untuk berburu. Tuduhan yang dibuat polisi itu berdasarkan atas temuan selongsong peluru yang ada di sekitar jalan kecil di mana Janessa dan Jordan waktu pergi berangkat sekolah, mereka menuju ke halte bus penjemputan itu. Ini adalah foto Jordan ketika ditangkap polisi. Jordan bilang saat itu dia menangis sejadi-jadinya, dia bingung, dia tidak tahu kenapa dan apa yang sedang terjadi. Jordan diadili dan dihukum dengan tuduhan pembunuhan ganda, yaitu Kenzie dan calon bayinya yang ada di kandungannya. Dia dihukum layaknya orang dewasa, diadili dengan hukuman dewasa dan tanpa pembebasan bersyarat. Tapi ayahnya Chris tidak menyerah begitu saja, dia berjuang untuk mengunjungi anaknya setiap hari, mengemudi selama berjam-jam, selama bertahun-tahun, bayangkan setiap hari itu lebih dari 1000 kali. Karena percaya dan yakin kalau anaknya tidak bersalah, akhirnya kasus ini dibawa oleh lawyernya ke Mahkamah Agung Pennsylvania. Dan akhirnya pada bulan Juli 2018, kemenangan ada di pihak Browns. Mahkamah Agung Pennsylvania berdiri di pihak Jordan dan Chris. Dia menyebutkan bahwa tidak ada fakta dan bukti yang konkret yang membuat Jordan ini bersalah. Dan senjata shotgun yang ada di kamar Jordan Brown ini adalah bukan senjata pembunuhnya. Sebenarnya Jordan sudah dibebaskan dari tanggal 13 Juni 2016, yaitu sekitar 7 tahun dia dipenjara. Dan ketika dibebaskan itu dia bukan berarti bebas ya. Dia itu seperti di penjara lokal gitu, di rumah pamannya di Ohio. Selama dia di penjara lokal atau dia tidak bisa kemanapun itu, ayah dan lawyernya itu berjuang itu selama 2 tahun. Dan akhirnya pada bulan Juli 2018 itu mereka akhirnya menang. Dan barulah Jordan dinyatakan tidak bersalah pada waktu dia sudah berumur 21 tahun. Bayangkan prosesnya itu kurang lebih 9 tahun ya lamanya. Tapi ternyata beberapa penyidik dan penuntut juga anggota keluarga Kenzie Hawk tadi tetap menyangkal kalau Jordan itu bukan pembunuhnya. Mereka tetap berpikir bahwa Jordan pembunuhnya. Sampai sekarang pun kasus ini belum terpecahkan lah siapa pembunuhnya, tapi ada asumsi bahwa pelakunya adalah mantan pacar Kenzie Hawk, yaitu Adam Harvey. Dia pernah dilaporkan oleh Kenzie atas pengancaman kekerasan, tapi sampai sekarang Adam Harvey pun itu tidak pernah diinterogasi. Jadi kasusnya sampai sekarang belum selesai siapa pembunuhnya, tapi yang pasti Jordan Brown sudah dinyatakan tidak bersalah walaupun dia sudah dihukum
selama dihukum penjara selama 7 tahun dan 3 tahun di masa dia dihukum di rumah pamannya itu. Oke, begitulah cerita kali ini. Kalau kalian suka, tolong klik like dan jangan lupa subscribe ya untuk support selalu channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum.